Lina Fatmiliana selaku anggota DPRD Kabupaten Lombok Tenggara terkait dengan persoalan yang terjadi di wilayah kekuasaan Ratu Ohoi Fak, bahwa selama ini terjadi kekosongan raja juga mengakibatkan proses kepala Ohoi definitif juga mengalami mandek dan menjadi tanda tanya di masyarakat. Kira-kira Ibu sebagai wakil rakyat dari wilayah itu, kira-kira tanggapan Ibu bagaimana? Ya, tanggapan saya bahwa karena Raja Ohoi Fak itu raja perjuangan yang harus ditelusuri baik-baik, dikumpulkan, dihimpun baik-baik tokoh-tokoh adat, lalu menentukan lagi siapa yang akan menjabat raja. Jadi itu bukan raja turunan, makanya yang hambat. Kekosongan ini sudah berapa lama? Kekosongan ini seingat saya waktu itu raja meninggal sekitar tahun 60-an. Sekarang saya sudah umur 63 jalan 64. Berarti sekitar 40-an. 40-an tahun. Atau masuk 50-an. Kira-kira bagaimana Bu pro kontra yang terjadi di masyarakat soal proses kepala Ohoi definitif di wilayah kekuasaan Ohoi Fak ini? Iya. Pro kontra itu karena berdasarkan terpaku pada perda. Perda yang mengatakan bahwa ada rinkoet, terus itu nanti direkomendasikan oleh raja, baru ada pelantikan. Akan-akan kita ini negara apa ya? Negara kerajaan ya, bukan negara demokrasi. Saya bicara begini karena saya Bapak pernah menjabat kepala Ohoi beberapa tahun. Dan waktu itu tidak ada dana untuk membiayai segala pengurusan jatuh bangunnya Ohoi. Jadi saya ini pegawai negeri waktu itu yang saya melayani, saya punya bapak, saya menjabat kepala Ohoi. Jadi kira-kira bagaimana Bu, yang Ibu pantau yang terjadi di wilayah kekuasaan Ohoi Fak terkait dengan ada pro kontra soal rekomendasi dari Raja Nerong dan Raja Fer ini Bu? Saya kira tidak usah kita ke Raja Fer dan Nerong lagi, kan kita sudah terlepas. Ya. Kenapa kita harus kembali lagi? Kita harus membangun kembali lagi waktu yang orang tua-tua dulu memperjuangkan untuk kita terlepas dari sana. Ya. Oh, kalau kita salut bahwa orang itu sebagai Latu Pati, atau katakanlah dia raja yang Lorlim, ketua Lorlim yang harus menguasai ini, tapi untuk kekuasaan raja itu kita sudah terlepas. Perjuangan yang luar biasa waktu itu. Supaya kita terlepas dari Raja Nero. Oke. Terkait dengan pernyataan dari anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Lombok Tenggara soal adanya kesepakatan bersama antara pihak Komisi 1 DPRD Kabupaten Lombok Tenggara bersama pemerintah daerah, dalam hal ini Kabak Hukum dan para Raja Usil Lorlim soal pemberian rekomendasi kepada pencalonan kepala Ohoi definitif di wilayah kekuasaan Ratu Ohoi Fak itu diberikan kepada Raja Fer dan Raja Nero. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu sebagai wakil rakyat? Iya, saya tidak setuju. Saya memang tidak setuju. Karena kita sudah terlepas, kenapa kita mesti rekomendasi sana lagi? Dan kenapa kita mencampur adukan begini pemerintahan dengan kekuasaan adat? Adat biarlah dia berdiri sendiri. Pemerintah biarlah dia berjalan sendiri. Kita bergandengan tangan. Ya. Jadi pemerintahan adat itu, katakanlah raja, dia punya kekuasaan, dia menata itu adat hukum larhul ngabahal. Kan dia ada diatur untuk dia mendapat insentif dari pemerintah. Yang jadi pemerintah, yang kerja di pemerintah, oke lah. Siapa yang mampu untuk mengelola pemerintah itu, keuangan. Jangan sampai kita dengar keuangan negara yang begitu besar lalu dikasih ke Ohoi, lalu kita mau kejar-kejar untuk mendapat kursi itu. Saya memang tidak suka, dan saya punya hak untuk bicara juga. Saya melihat itu, saya tidak suka. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu soal Raja Fer yang sudah melaksanakan pengukuhan adat terhadap salah satu calon kepala Ohoi definitif dari Hangur yang dilaksanakan di sini? Iya, tapi belum dilantik juga kan? Belum dilantik juga. Jadi itu masih ada kendala-kendala, makanya belum dilantik. Betul.
Kira-kira menurut Ibu solusinya bagaimana untuk mengatasi persoalan di UBHIFAK ini? Ya, solusinya seperti tadi, kita duduk berembuk dulu, Ya. toko-toko adat dari UBHIFAK seluruhnya. Kita berembuk dulu siapa yang raja. Ataupun solusi lain, revisi perdanya. Supaya jangan semata-mata kita tunggu rekomendasi dari raja baru dilantik sebagai kepala desa, kepala OHI kan? Ya. Kenapa kita tidak mampu? Undang-undang 45 saja bisa diamandemen. Kenapa perda saja tidak bisa? Pernah pidato presiden, dia bilang, perda yang tidak ada gunanya untuk menyusahkan masyarakat itu hapus saja. Hapus. Ada itu. pidato Kira-kira presiden. selama ini Perindo sudah memperjuangkan ini di DPR? Perindo kan kita belum berjalan jauh. Perindo ada satu, kita punya fraksi ada Ya. ada di Komisi 1 juga. Ya. Tapi ya sepertinya begitulah, kita mungkin saja masih juga mempertahankan rinkuit tadi dan belum melihat jauh tentang perkembangan kita punya masyarakat ini. Jadi ada penekanan itu supaya Komisi 1 cepat menyelesaikan 192 OHI ini Ya, untuk betul. pejabat definitif. Ya. Entah seperti apa saya tidak tahu, tapi saya tidak suka sekali dengan rekomendasi harus diberikan dari raja baru. Dan tadi yang saya sudah bilang, rinkuit itu apakah ada SDM-nya? Oke. Tidak cacat? Oke. Ring tidak nakut? Tidak habis dari rinkuit itu? Oke. Tapi kalau ini semua tidak ada, lalu bagaimana? Jangan kita dengar dana negara ini lalu siapa yang kelola ini? Dia tidak ada SDM, dia mau kelola keuangan negara ini saja atau dibagi-bagi. Banyak sekali kepincangan yang kita alami hal seperti ini. Ya. Kira-kira selama ini sudah ada upaya dari pihak Rusdiul Nurlim untuk memfasilitasi terkait dengan kedudukan Raja UBHIFAK ini yang sebenarnya? Ya, yang Pertemuan. ada pertemuan sekelompok. Ya. Yang saya fasilitasi waktu itu kita ke bupati. Lalu bupati bilang sudah diserahkan. Sebenarnya bupati tidak terlalu mencampuri urusan raja. Ya. Ini ke dewan-dewan adat. Ya. Dewan adat, tapi lemahnya kita di situ. Lemahnya dewan-dewan adat di situ, dia tidak bisa menghimpun untuk mencari solusi. Tidak mampu. Dan mungkin saja siapa yang harus mulai ini? Siapa yang punya aktivitas ini? Ya? Inisiatif ini, kan? Ya. Itu semua dari dewan adat. Di mana lagi orang-orang dewan adat, ada orang yang sudah gugur semua macam sudah meninggal. Ya. Jadi banyak orang-orang muda yang kasih kelabur ini, dunia ini banyak. Ya. Ini banyak pihak yang mengklaim soal mereka sebagai ahli waris sah dari kepemilikan daripada UBHIFAK. Raja UBHIFAK ini. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya, tanggapan saya itulah. Kita mendudukan sejarah itu dengan baik. Ya. Kita mendudukan sejarah perjuangan itu dengan baik. Jangan kita mengklaim saja saya tepuk dada saya. Tidak. Kita mendudukan sejarah itu dari awal itu harus baik. Dan siapa yang punya peran memperjuangkan kita UBHIFAK terlepas dari Raja Nero. Itulah baru kita tentukan siapa yang jadi raja. Karena status Raja UBHIFAK ini Raja Perjuangan ya. Ya, raja perjuangan. Bukan raja turun-temurun. Bukan raja turun-temurun. Ini raja perjuangan. Harapan Ibu terkait dengan proses yang sekarang terjadi? Ya, harapan saya yaitu kepada Komisi 1, dia harus jeli melihat Perda 03 ini dan dia bisa mampu merevisi. Saya tadi sudah bilang, saya selalu raja di atas saya punya kepala ini. Dan dia punya segala aturan dipegang tanpa pimpinan hukum darul ngabal dengan segala kebesarannya. Tapi marilah kita jeli melihat apakah ada pengecualian yang ada di dalam masyarakat sehingga masih terjadi konflik dan tarik menarik ke sana kemari. Perda ini harus direvisi dan ada pengecualian pada nomor-nomor ayat-ayat tertentu. Untuk keras ke UBHIFAK ya. Ya. Kira-kira selama ini Bu,
proses kepala Ohoy definitif di wilayah kekuasaan Ubhoy Fak. Ubhoy Fak ini sudah berapa Ohoy yang dilantik kepala Ohoy definitif? Belum Yang ada. saya tahu kemarin itu tahun kemarin dilantik itu berdasarkan apa saya tidak tahu. Tapi juga ada pro kontra orang mau bunuh itu kepala UI. Berarti sekarang semua Sekarang ini pejabat. semuanya pejabat Ya, pejabat. Dan orang terlalu mau cepat-cepat jadi pejabat kepala. Pejabat juga yang definitif pejabat juga roda pemerintahan bisa jalan kok. Karena bisa ada bantuan dan bisa jalan. Cuma bertentangan dengan visi misi bupati dan wakil itulah. bupati soal Itulah. ini iya definitif ini Bu. Iya. Makanya tadi kembali kepada Perda tadi harus direvisi dan ada pengecualian. Ya. Harap Komisi 1 lihat diri itu. Saya juga sebagai anggota DPR dari Komisi 3 saya melihat itu. Dan saya punya hak untuk berbicara juga. Berarti tidak benar Ibu ada kesepakatan bersama antara Komisi 1 DPRD dan para rat usul bersama dengan bagian hukum soal rekomendasi yang diberikan untuk pencalonan kepala Ohoy definitif di Ubhoy Fak itu yang berhak bisa diberikan oleh Raja Fer dan Raja Nerong. Oh, tidak, saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju karena kita sudah terlepas itu. Kenapa dong harus kembali kayak zamannya dulu lagi? Ya, gitu. Tidak perlu. Berarti terkait dengan pernyataan Pak Awaludin Rado itu seperti apa? Yang bab itu. Ya. Yang Pak Habib itu kan dia kan dulu kan diberikan raja pertama itu dia ke dia. Yang bab ya, marga yang bab ya. Marga yang bab. Itulah jadi raja berpindah-pindah kan. Jadi tergantung saja dewan Setelah itu adat. dia tugas ya. Ya, Dia tugas ke mana baru dia dia diserahkan tugas ke ke Tenggara Jauh. Tenggara Jauh. Waktu itu Baru dia Pak serahkan Budi ke siapa? Diserahkan ke Rawarin Rawarin. Dan Rawarin meninggal sampai sekarang. sampai sekarang. Rawarin sampai sekarang. Ya dia bilang 20 tahun tidak ada, itu sekitar 40-an tahun ke masuk 50 saya. Waktu itu masih SD kok. Itu Raja Rawari itu meninggal. Oke.